1. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi, RRI kanal pemilih cerdas, RRI kanal perempuan dan anak. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan siang hari ini kita spesial akan menghadirkan perbincangan ya, dialog khusus untuk siang hari ini. Kita akan membahas sosialisasi kewirausahaan mahasiswa Indonesia KMI Expo ke-14 tahun 2023 pendengar. Nanti kita akan berbincang bersama narasumber dari Udisa, Bapak Dr. Idengah Suarmanayase, SE MSI, dan juga bersama Ibu Sunita Devi, SE MSI AK, selaku koordinator si acara KMI Expo tahun 2023. Dan terkait dengan topik kita pendengar, Anda bisa bergabung juga nantinya bersama kami, berdiskusi bersama. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, Anda tanggapi, atau mungkin ingin Anda sampaikan melalui line telepon kami di 24644, atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya juga di 081139999790. Kalau sekilas, kewirausahaan mahasiswa Indonesia KMI Expo ini adalah tempat bertemunya wirausaha mahasiswa begitu ya, dari seluruh Indonesia untuk saling berkompetisi, mengenalkan produknya, dan juga membangun jejaring. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan membahas hal ini pendengar bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Ada Bapak Dr. Idengah Suarmanayase, SE MSI. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Heni. Selamat siang, salam sehat selalu. Terima kasih Bapak sudah hadir di Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih kembali. Terima kasih sudah diundang ke sini. Memperkenalkan juga ini mahasiswa bukan hanya nantinya menjadi seorang karyawan, pegawai, tapi dia yang membuka lapangan usaha, lapangan kerja, begitu Bapak. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi. Hadir pula Ibu Sunita Devi, SE MSI AK, selaku koordinator si acara KMI Expo tahun 2023. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Salam sehat selalu. Terima kasih sudah hadir juga di Pro 1 siang hari ini ya. Terima kasih. Luar biasa. Baik. Nah, kalau terkait dengan kewirausahaan mahasiswa Indonesia KMI, mungkin bisa diperkenalkan dulu ini Pak sebagai awal kita di Pro 1 untuk pendengar Pro 1 ini. KMI Expo ini apa begitu ya? Mungkin sesuatu yang baru didengar atau yang sudah pernah tahu, karena ini yang ke-14 begitu Pak ya? Baik, terima kasih Mbak Heni atas waktunya. Saya ingin menyampaikan bahwa saya hadir di sini selaku Ketua Panitia KMI Expo ke-14 tahun 2023. KMI Expo ini adalah sejatinya kegiatan dari Belmawa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi. Tahun lalu kegiatan ini dilakukan di UPN Jatim, Jawa Timur. Tahun sekarang Undiksa pertama kali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan kewirausahaan mahasiswa Indonesia Expo tahun 2023. Undiksa dipercaya menjadi tuan rumah ini kan melalui tahapan. Salah satunya adalah melihat perkembangan program pembinaan kewirausahaan di Undiksa yang semakin bagus, sehingga tahun ini kita dipercaya menjadi tuan rumah. Kegiatan KMI Expo ini adalah tujuan pelaksana adalah menjadi wadah bertumbuhnya jumlah wirausaha mahasiswa Indonesia. Berikutnya, kegiatan KMI ini adalah tempat bertemunya mahasiswa wirausaha gitu. Sehingga nanti kegiatan Expo ini itu ada pameran produk gitu. Di situ nanti akan ada sebanyak 219 produk utama dan 424 produk pendukung. Produk pendukung artinya produk yang tidak diikutkan dalam kompetisi. Ini sebenarnya kegiatan kewirausahaan mahasiswa Indonesia adalah kompetisi dalam bentuk pameran produk. Nah, itu sederhananya begitu. Sehingga nanti peserta dari kegiatan KM ini sebanyak 275 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Nah, berarti seluruh Indonesia nantinya semua ke Undiksa begitu ya? 275 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Masing-masing perguruan tinggi diperbolehkan untuk memamerkan produk unggulannya, maksimal 4 produk pendukung dan 1 produk unggulan. Produk unggulan inilah yang akan dikompetisikan. Begitu. Sehingga nanti kalau sederhananya masing-masing 10 saja tim hadir dari masing-masing perguruan tinggi sudah ada 2.750. Kalau minimal 10. Tetapi pengalaman kami Undiksa yang kemarin ikut kegiatan kami World itu mengirimkan 20 orang. Sehingga memang rata-rata 15 sampai 20 orang yang akan hadir
per perguruan tinggi, sehingga angka 4.000 itu adalah angka yang sangat rasional untuk saya sampaikan di kesempatan ini. Sehingga yang ingin saya sampaikan adalah kegiatan KMI World ini adalah kegiatan yang bergengsi yang tahun ini dipercayakan kepada Undiksa. Sehingga Undiksa yang mendukung penuh kegiatan terciptanya wirausaha mahasiswa minggu depan akan mendapatkan vibrasi dari orang-orang yang memiliki cita-cita menjadi entrepreneur. Iya. Begitu. Wah, luar biasa. Iya. Dan tahun ini Undiksa yang dipercaya. Nantinya lokasi, waktu itu kapan, Pak? Oke, untuk waktu pelaksananya itu adalah dari tanggal 15 sampai dengan 17 November tahun 2023, minggu depan. Tetapi peserta sudah mulai datang pada saat tanggal 13. Karena tanggal 13 peserta sudah mulai datang, mulai mendekorasi stand untuk pameran produknya. Karena KMI World ini adalah kompetisi tentang produk unggulan beserta ada juga kompetisi stand terbaik. Stand terbaik, sehingga nanti tanggal 13 peserta sudah datang, sudah mulai mendekorasi selama 2 hari. Sehingga yang ingin saya sampaikan adalah di Buleleng ini per tanggal 13 akan ramai didatangi oleh mahasiswa yang benar-benar sudah memulai berwirausaha, bukan semata-mata berwacana, tapi sudah memulai berwirausaha Dari seluruh Indonesia. dari seluruh Indonesia. Iya. Nih. Nanti untuk lokasi, Nah, tempatnya itu adalah pembukaannya itu ada di Auditorium Undiksa. Sudah itu exponya sendiri bertempat di lapangan sepak bola Kampus Tengah Undiksa Singaraja. Oke. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa kegiatan utama ini adalah pameran produk. Sudah itu ada lomba stand terbaik. Di samping kegiatan utama tersebut, kami di Undiksa diberikan kesempatan untuk membuat kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung yang kami lakukan adalah namanya Social Media Marketing Contest. Di situ peserta akan mengirimkan produk dalam bentuk reels atau video seperti yang kekinian ini di Instagram. Itu sudah daftar 155 tim. Berikutnya juga kita akan adakan lomba poster katalog. Poster dalam bentuk digital, itu pesertanya 353 tim. Nah, terus yang paling spesial, yang paling berbeda dari KMI 1 sampai KMI 14 yang baru kegiatannya adalah dalam bentuk stand up comedy. Ini adalah kegiatan yang kita usulkan ke Belmawa dan Belmawa sangat antusias. Stand up comedy artinya bagaimana kita menyampaikan atau mengajak generasi muda untuk berwirausaha lewat media stand up comedy. Dan pesertanya sudah terdaftar sebanyak 69 mahasiswa stand up comedy. penyampaiannya lewat stand up comedy begitu ya, dikemasnya lebih cantik, lebih apik untuk tahun ini di era kekinian begitu. Dan semua peserta itu dari mahasiswa semua. Dari mahasiswa. Nah, begini, di samping kegiatan pendukung tadi, kami juga nanti akan ada kegiatan seminar ya Bu Sunita ya. Setiap hari selama 3 hari ada seminar, ada business matching. Sudah itu ada juga sarasehan. Nah, peserta itu adalah mahasiswa. Kan begitu nggih? Kami juga mengundang masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan KMI ini. Ada 350 stand yang akan kita buka. 300 stand itu untuk peserta KMI World yang akan dinilai. 50 stand atau 45 stand itu kita berikan kesempatan kepada masyarakat Bali atau masyarakat Buleleng untuk ikut berpameran. Ikut berpameran atau menyaksikan pamerannya? Ikut berpameran untuk buka stand. Oke. Dan kami sudah mengundang UMKM yang ada di Buleleng untuk terlibat dalam kegiatan membuka stand. Dalam tanda kutip jualan produknya. Kami fasilitasi sekitar 45 stand. Dan sampai hari ini sudah ada yang daftar 45 stand. Kami akan segera melakukan technical meeting. Sehingga apa? Kegiatan KMI World ini bukan semata-mata untuk mahasiswa, tetapi juga untuk masyarakat di Buleleng pada khususnya. Dari mahasiswa untuk semua, begitu ya, bukan hanya dari untuk mahasiswa saja begitu, tapi untuk masyarakat juga. Tapi ini pengen ke koordinasinya dulu seperti apa, Bu Sunita? Ini kan dari seluruh Indonesia nantinya, semua tumpah ruah akan ke Buleleng. Tentu kepercayaan ini tidak datang begitu saja, begitu ya. Apalagi ini yang ke-14 Undiksa dipercaya untuk itu. Dan nantinya koordinasinya seperti apa, Bu?
Baik, terima kasih Mbak Heni. Jadi di sini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, sangat bersyukur sekali ya Undiksa dipilih itu oleh kementerian. Ini tentunya juga dilihat dari track record pencapaian kami di kementerian seperti itu, terkait khususnya dengan kewirausahaan. Karena sebelumnya memang kita juara di KMI Expo ini, kita juara Mbak. Di tahun lalu? Tahun lalu ya, juara 3 nasional. Sehingga kemudian dalam setiap kompetisi kewirausahaan di kementerian juga kita selalu terbanyak ya Mbak ya, sudah dari 2 tahun yang lalu. Nah, karena track record itulah kemudian kita dipercaya untuk menjadi tuan rumah. Nah, jadi alur koordinasinya di sini adalah kementerian yang akan men-setup untuk beberapa kegiatan utamanya seperti itu, yang akan dikoordinasikan ke kami untuk membantu penyelenggaraannya. Nah, dari kami kemudian diberikan kesempatan untuk membuka seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, memiliki ide-ide kegiatan apa yang sekiranya akan sangat mensupport acara ini. Sehingga tadi disampaikan ada kegiatan lomba-lomba pendukung tadi. Kemudian di sini juga ada beberapa dewan juri yang diberikan kuasanya ke kita seperti itu. Dewan juri dari Undiksa sendiri atau memang dari kementerian juga? Ada yang dari kementerian, jadi kolaborasi Mbak. Ada yang dari kementerian, ada juga dari kami. Termasuk juga beberapa kegiatan, terutamanya di business matching. Itu kami untuk pemilihan CEO yang akan terlibat diskusi, tidak hanya dari kementerian juga, tetapi juga kita diberikan kesempatan. Sehingga di sini Undiksa juga berkoordinasi dengan para pelaku atau CEO ternama ya yang ada di Kabupaten Buleleng seperti itu. Kemudian seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, kami membuka stand terbuka untuk para pelaku UKM ya. Dan ini juga kami sudah bekerja sama dengan dinas terkait seperti Dinas Dakperinkop UKM Buleleng. Baik, jenis produk mungkin ya, jenis wirausaha apa begitu, ada kategorinya kah atau memang hanya kuliner saja atau apa nih Bu? Ada 6 kategori. Jadi ada ini makanan minuman. Kemudian ada di budidaya, industri kreatif, jasa dan perdagangan, kemudian bisnis digital, dan manufaktur dan teknologi terapan. Oke, mencakup semua ya berarti ya. Ya, karena ini juga dari kementerian, mungkin fokusnya saat ini adalah di 6 bidang tersebut, Mbak. Baik. Dan ini ya, masyarakat juga kayaknya ingin ikut bergabung juga bersama kita ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan juga, karena nanti masyarakat juga bisa menyaksikan langsung ke sana begitu ya, melihat seperti apa produk-produk atau produk UMKM atau kategori-kategori yang tadi disebutkan begitu yang akan ditampilkan dalam pameran tersebut begitu. Ya, betul sekali. Tapi di samping itu juga Mbak Heni, izin saya menyampaikan bahwasanya acara ini juga disupport penuh oleh pemerintah Kabupaten Buleleng, terutamanya dalam hal di welcome dinnernya Mbak. Ya, jadi pemerintah kabupaten mensupport nantinya akan ada welcome dinner bagi para peserta, para pimpinan perguruan tinggi dan juga para pendamping wirausaha itu untuk kita bertemu bersama dalam suatu momen ya itu di gala dinner. Nah, ini kami ucapkan sangat terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Buleleng. Disambut pastinya ya, karena seluruh Indonesia akan tumpah ruah ke Buleleng ini nantinya. Ramai dong nanti ini tanggal 13 ini, beberapa hari lagi. Dan ini perlu dukungan dari masyarakat juga ini untuk menjaga keamanan, kebersihan paling tidak ya, untuk di Bulelengnya. Semoga tetap aman. Tapi sebelumnya seleksinya seperti apa sih Pak yang ikut kategori-kategori ini untuk ikut pamerannya? Nah gini, ini sebenarnya kan program dari kementerian bahwa mahasiswa yang memiliki ini mengikuti kompetisi untuk kegiatan kewirausahaan. Itu ada ribuan peserta yang lolos. Sudah itu dipilihlah yang terbaik. Yang terbaik ini adalah 275 perguruan tinggi. Sehingga pertama kita kan misalnya mahasiswa ada program kewirausahaan, kita buat proposal. Tidak semua yang mendaftar lolos gitu. Akhirnya setelah mengikuti berbagai seleksi lolos, didanai. Setelah itu berkegiatan, berikutnya di Monep. Setelah di Monep dicarilah yang 275 terbaik. Sehingga yang datang nanti ke Undiksa sebanyak
219 produk utama ini adalah produk unggulan dari seluruh Indonesia, dari seluruh mahasiswa Indonesia. Iya, iya. Karena itu prosesnya. Berikutnya juga ada produk utamanya tadi 424, produk pendukungnya 219, sehingga ada 643 produk terbaik mahasiswa Indonesia di tahun 2023 akan dipamerkan di Undiksa. Baik. Itu prosesnya. Iya. Itu penyelenggaranya adalah Kementerian Pendidikan lewat Belmawa. Berpamerannya di Undiksa. Ya, Sehingga untuk tahun pure ini. kegiatannya itu penyelenggaranya adalah Belmawa atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berarti kegiatannya tiap tahun Pak ya berarti? Tiap ya? tahun. Seleksinya pun itu Tiap berkesinambungan tahun. ada. Nggih, tiap tahun. Oke. Dan ini Angga seperti tadi kan ada 6 kategori: bisnis digital, budidaya, industri kreatif, jasa dan perdagangan, makanan dan minuman, serta manufaktur dan teknologi terapan. Inilah kategori yang dikompetisikan. Sehingga masing-masing kategori nanti akan lahir juara 1 sampai juara 5 per kategori. Per kategorinya. Ya. Kalau tahun lalu Undiksa masuk Iya, masuk juara 3 nasional untuk kategori yang untuk kategori di pariwisata, Bu. Oke. Kebetulan tahun lalu ada Oh ya, pariwisata. kategorinya menyesuaikan Kategorinya setiap ada. tahunnya gitu. Baik. Nggih, seperti itu. Itu mengangkat Lovina kemarin. Yang tahun lalu ya. Berarti Ya. prosesnya ini kan berkesinambungan dan mahasiswa pun juga digenjot ini untuk terus berkompetisi begitu ya Ya, ibaratnya. gini sebenarnya Undiksa itu kan concern dengan program melahirkan wirausaha, sehingga semua prodi di Undiksa wajib mengambil mata kuliah kewirausahaan. Oke, ya. Ya, ini dulu. Sehingga apapun prodinya, mau jadi sarjana pendidikan apa dan sebagainya, wajib mengambil mata kuliah kewirausahaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Undiksa juga setiap tahun melakukan kompetisi untuk pendanaan kewirausahaan dari Undiksa. Pendananya dari Undiksa. Kedua, kementerian lewat Belmawa juga melakukan kompetisi untuk pendanaan untuk sebagai stimulus melahirkan mahasiswa wirausaha. Dan pendanaan dari Belmawa itu endingnya, puncaknya adalah KMI Expo ini. Begitu. Oke, baik. Nih, bentar. Ibaratnya berkesinambungan dan juga ada tingkatan-tingkatannya Nih, nantinya begitu ya. artinya yang ingin saya sampaikan, kegiatan KMI Expo ini memang tepat dilakukan di Undiksa, karena memang Undiksa kampus yang concern untuk melahirkan wirausaha mandiri. Tidak menunggu dapat kerjaan tapi membuka lapangan kerja itu sendiri. Wah, luar biasa. Baik, untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda bisa bergabung juga bersama kami siang hari ini ya. Kita masih membahas terkait dengan kewirausahaan mahasiswa Indonesia KMI Expo ke-14 tahun 2023 yang tahun ini akan dilaksanakan di Undiksa Singaraja. Anda bisa bergabung melalui telepon kami di 24644 atau pendengar juga bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811 399 9790. Kalau di WhatsApp ada yang sudah menanyakan terkait dengan program pembinaan kewirausahaan mahasiswa di Undiksa, katanya seperti apa. Tadi sebenarnya sudah ada kulitnya, tapi nanti lebih banyaknya lagi akan disampaikan. Tapi mohon izin dulu kita sapa pendengar Bapak ya di line telepon siang hari ini. Selamat siang Pro 1. Selamat siang, Pro 1. Selamat siang. Iya, dengan Pak Nyoman Sudarsana ini. Oke, betul sekali. Di Bakti Seraga. Nih silakan Pak Nyoman, mungkin ada yang ingin disampaikan Niki. Oke. Selamat siang, Bapak Ibu narasumber. Selamat siang Pak Nyoman. Terima kasih Bapak telah hadir dari Singaraja, telah memberikan informasi-informasi terkait dengan keyword kewirausahaan mahasiswa seluruh Indonesia. Sangat luar biasa sekali, di mana Indonesia Singaraja telah diberikan kepercayaan sebagai tuan rumah menyelenggarakan keyword mahasiswa di seluruh Indonesia ini. Luar biasa. Di mana harapan kami mudah-mudahan kewirausahaan mahasiswa di Buleleng utamanya terus dapat meningkatkan sehingga dapat memajukan usahanya untuk dapat menambahkan ekonomi masing-masing di masyarakat. Dan juga tadi disampaikan di mana ikut sertakan UMKM Buleleng sebanyak 50 tempat usaha untuk memamerkan usahanya di pelaksanaan nanti. Itu luar biasa sekali, di mana
akan dapat juga memperlihatkan, menampakkan bagaimana UMKM di wilayah ini akan dapat menampakkan untuk kemajuan. Di sini kami ada pertanyaan kepada Bapak, bagaimana untuk masyarakat umum, apakah boleh nanti hadir untuk menyaksikan Kennywood atau pameran-pameran yang akan dilaksanakan di Singaraja. Sekian kami sampaikan. Harapan kami mudah-mudahan Kennywood ini dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan dapat meningkatkan kewirausahaan leleng dan seluruh Indonesia. Dan juga ini sangat baik sekali berikan dampak ekonomi bagi masyarakat leleng. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Sraga yang sudah ikut bergabung juga ya. Di WhatsApp kembali, selamat siang untuk narasumber. Setelah ini selanjutnya bagaimana dukungan untuk kewirausahaan yang sebelum-sebelumnya seperti apa? Apakah tetap berkembang atau bagaimana? Dan yang dipersiapkan untuk kewirausahaan yang saat ini seperti apa katanya? Baik, tapi sebelum ditanggapi mungkin kita jeda sejenak dulu ya pendengar ya. Nanti kita akan balik lagi ini membahas kewirausahaan mahasiswa Indonesia KMI Expo ke-14 tahun 2023. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung melalui line telepon, nanti akan kami sapa kembali. Tapi sebelumnya kita jeda sejenak dulu. Tetaplah bersama kami di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tujuan utama belanja keluarga hemat, Ude Kusuma Makmur menjual busana adat Bali, pakaian kantor, aksesoris, sandal dan sepatu, fashion pria dan wanita, serta anak-anak. Ude Kusuma Makmur juga menerima pembuatan seragam pakaian adat Bali, kemeja dan kain endek, brokat, bordir songket, dan masih banyak lagi. Untuk masalah harga, udah pasti terjangkau dan lebih lengkap. Ude Kusuma Makmur beralamat di Jalan Pahlawan, Banjar Tegal, bersebelahan dengan akses jalan menuju Rumah Sakit Bali. Tujuan utama belanja keluarga hemat, Ude Kusuma Makmur. Tujuan utama belanja keluarga hemat. Kita berbeda dalam menentukan pilihan. Janganlah ragu, datanglah ke tempat kita, memberi layanan terbaik, melangkah bersama satu hati. Mertabuana Motor, wujudkan impian kita. Mertabuana Motor, satu hati untukmu, tempat yang paling terpercaya. Tetapkan pilihan kita pada Mertabuana Motor. PT Mertabuana Motor, dealer dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan, Singaraja, Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke PT Mertabuana Motor dan dapatkan pelayanan berkualitas standar dari Honda. Mertabuana Motor, wujudkan impian kita. Mertabuana Motor, satu hati untukmu, tempat yang paling terpercaya. Tetapkan pilihan kita pada Mertabuana Motor. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja, Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar, dan kita masih berbincang membahas terkait dengan kewirausahaan mahasiswa Indonesia KMI Expo ke-14 tahun 2023 yang tahun ini dilaksanakan di Undiksa Singaraja. Kita masih berbincang bersama Ketua Panitia KMI Expo 2023 Bapak Dr. Inengah Suarmanayase SEMSI, serta bersama koordinator si acara KMI Expo tahun 2023 Ibu Sunita Dewi SEMSI IAK. Dan pendengar juga masih bisa bergabung bersama kami. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan di line telepon di 0362246644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811399990. Dan tadi di line telepon ada Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Sraga. Di WhatsApp juga sudah ada yang mengirimkan WhatsApp-nya. Kita akan tanggapi satu-satu dulu. Silakan Bapak. Ini tadi Pak Nyoman Sudarsana yang mengapresiasi ini terhadap Undiksa. Tapi sebelum itu boleh ini sapa kembali di line telepon ya, biar sekalian Bapaknya. Mohon izin ini. Selamat siang Pro 1. Selamat siang Mbak ini. Selamat siang Pak Dimas, Bapak Dimas di Panji. Ya, silakan. Bapak kedua narasumber ya. Bapak siapa dan Ibu siapa? Ini ada Bapak Dr. Inengah Suarmanayase bersama Ibu Sunita Devi SEMSI. Kedua narasumber. Dari Selat Tiga Saruno, Bapak Ibu, salam sehat, salam tangguh. Nggih, siap Bapak. Nggih. Ini saya sebagai masyarakat Buleleng Pak ya. Saya selalu mensupport dan mendukung Pak. Mudah-mudahan kegiatan ini berlanjut Pak, hingga nanti ke anak cucu Pak. Artinya anak-anak generasi yang di bawah biar mengenalnya begitu. Pokoknya tetap mensupport apapun itu kegiatannya. Ini Buleleng Pak. Dan yang terakhir kami juga mengharap mudah-mudahan Undiksa ini terus artinya jaya Pak. Bukan hanya dikenal di Pulau Dewata Pak, saya kalau bisa dikenal hingga dunia. Karena banyak juga keponakan-keponakan saya lulus dari Undiksa itu sekarang sudah menjadi guru ya, itu Pak. Saya bangga dengan masyarakat Bulen untuk kedepannya Pak. Dan terakhir saya mensupport terus berjalan Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak ini. Baik, terima kasih Bapak Dimas ya, sudah mendukung juga. Ini bangga pastinya ada Undiksa ya. Ini juga lulusan Undiksa nih. Baik, terima kasih banyak Bapak Dimas. Kita tanggapi dulu ya pendengar, tadi ada Pak Nyoman Sudarsana yang mengapresiasi juga. Nah ini terkait dengan keikutsertaan masyarakat umum, boleh hadir tidak begitu? Nggih, baik, terima kasih Mbak Heni. Iki Pak Nyoman Sudarsana dan Pak Dimas, yang pertama saya menyampaikan terima kasih atas support dan dukungannya. Iki Pak Dimas menyampaikan ponakannya banyak yang lulusan Undiksa gitu nggih. Artinya sekali lagi terima kasih sudah mempercayakan Undiksa untuk berproses menjadi manusia seutuhnya kan gitu nggih. Untuk Pak Nyoman Sudarsana saya ingin menyampaikan bahwa dalam kegiatan KMI Expo ini yang pertama kali dilakukan secara outdoor. Karena sebelum-sebelumnya dilakukan indoor. Nah, kenapa outdoor? Kami menyanggupinya lah, kami siap melaksanakan kegiatan outdoor dengan segala tantangannya. Misalnya salah satunya kan alam, misalnya hujan. Tetapi kami memberikan keyakinan bahwa kami siap melakukan itu. Itu yang pertama. Terus apa implikasi dari kegiatan outdoor adalah dengan kegiatan outdoor dimungkinkan kami mengundang masyarakat umum untuk hadir menikmati KMI Expo ini.
Sehingga KMI Expo yang ke-14 ini konsepnya adalah inklusivitas, mengajak semua elemen masyarakat, bukan hanya mahasiswa saja, untuk menikmati KMI Expo. Terbukti kami memberikan stand kepada 45 UMKM. Ini bentuk inklusif dari kegiatan KMI Expo. Itu yang pertama. Yang kedua, selama KMI Expo selama 3 hari, di panggung utama akan tersedia banyak hiburan. Dan salah satu hiburannya itu bersumber dari luar mahasiswa. Itu ada dari SMA, ada juga dari SD. Kami juga sebenarnya sudah mengirimkan surat kepada beberapa seketeruno yang ada di lingkungan atau sekitaran kampus Undiksa. Untuk apa? Untuk mengajak terlibat penuh menikmati KMI Expo ini. Kami berpikirnya jangan sampai Buleleng ini hanya dipenuhi oleh sesaknya parkir misalnya, tanpa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Sehingga harapannya adalah KMI Expo ini, kembali lagi saya ingin mengajak dan mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir menikmati KMI Expo. Nah, secara formal kami sudah mengirimkan surat kepada SMA-SMA yang ada di Kabupaten Buleleng untuk mengirimkan siswanya untuk hadir berkunjung ke KMI Expo. Kami meminta kepada kepala sekolah, masing-masing kepala sekolah untuk mengirimkannya 100. Dan kami sudah minta berkoordinasi dengan si acara, misalnya hari pertama jam berapa, biar tidak semuanya hari pertama kan membludak ini. Karena kan sebenarnya dengan peserta mahasiswa itu yang 275 perguruan tinggi, asumsi mengajak 10 gitu, asumsi ini itu udah banyak 2000. Tetapi kami juga mengundang anak-anak SMA. Ini juga ada anak-anak SMA yang akan perform. Salah satunya sudah confirm ya Bu Sunita dari SMA 1 Singaraja nggih. Ini real bahwa kegiatan ini bukan semata-mata miliknya warga kampus, tetapi miliknya warga Indonesia dan warga Buleleng pada khususnya. Enten. Berarti nanti juga dihibur dengan tadi disampaikan ada SMA hadir juga, seketurunnya juga ada dilibatkan begitu ya. Berarti nanti ada hiburan-hiburan juga dong Bu. Iya betul sekali Mbak Heni. Jadi di kita nanti di dekat Expo itu akan ada panggung. Ya, jadi panggung di sini memberikan kesempatan tidak hanya bagi mahasiswa kami di internal, tetapi juga membuka kesempatan bagi seluruh truna-truni ya, baik dari tingkat SMA, kemudian masyarakat umum, kemudian SD bahkan untuk tampil gitu, tampil di dalam panggung tersebut. Ya, di sini sudah ada confirm juga ada penampilan tari kreasi, dan ini juga disupport oleh beberapa sanggar juga. Wah, ini juga menjadi hiburan juga untuk mahasiswa di luar Buleleng nantinya begitu ya, para peserta yang ada di seluruh Indonesia. Iya, betul sekali. Jadi di sini kita memang nuansanya, konsepnya itu lebih menonjolkan konsep Balinya ya, baik dari segi penataan panggung dan hiburan tampilannya juga banyak dari kesenian daerah. Wah, ini kemasannya sangat cantik dibuat oleh Undiksa ya, berbeda mungkin dari tahun-tahun sebelumnya di daerah-daerah lain ini nampaknya. Ya, dan kami juga sampaikan bahwa ini kan kesempatan kita untuk mengeksplor Bali dan Buleleng pada khususnya ya. Saya sampaikan sedikit bocoran strategi kami. Itu kan kegiatannya itu kan realnya formal kan 15 sampai 17. Yeah. Rabu sampai Jumat. Pertanyaannya kenapa Rabu sampai Jumat gitu kan? Supaya Sabtu Minggu bisa mengeksplor Bali. Nah, ini lagi nanti mereka jalan-jalannya. Sehingga ini artinya ya. ini kan ini hal kecil tapi sebenarnya dampaknya luas. Sehingga kami di KMI Expo di kepanitiaan sudah nge-share juga buku panduan yang berisi bukan semata-mata kegiatan KMI Expo, juga berisi pusat destinasi wisata di Kabupaten Buleleng. Nah, itu artinya itu real. Nah, berikutnya begini, Mbak. Ini kan era kekinian kan era yang formal informal ya. Artinya formal penting tapi informal juga ketika berdampak, kenapa kita harus berjarak dengan informal. Maksudnya begini. Biasanya umumnya kegiatan pasti jam 9 atau jam 8 kan begitu ya. Kami kegiatan itu mulai jam 10 pagi. Oke. Ini agak aneh nih, maksudnya agak siang kan gitu. Pertanyaan kenapa jam 10 pagi? Karena paginya peserta biar bisa menikmati indahnya tarian lumba-lumba. Wah, sampai gitu. Sekecil itu sudah diperhatikan ini sama tim Undiksa. Nah, artinya kita fleksibel, poinnya adalah kita memuaskan peserta yang berlomba. Terpenting lah
kalau mereka puas, mereka akan lebih lama stay di Bali. Kalau lebih lama stay Bali, tentunya perekonomian di Buleleng pada khususnya akan bergerak. Ketika perekonomian bergerak, tentunya yang lain juga akan ikut tergerak. Jadi ketika bergerak berarti tidak ada yang diem, kan begitu. Kemudian tadi ada yang menanyakan juga terkait dengan bagaimana program pembinaan kewirausahaan mahasiswa di Undiksa. Dan setelah ini selanjutnya bagaimana dukungan untuk kewirausahaan di Undiksa yang sebelumnya ikut serta, apakah tetap terpantau atau bagaimana perkembangannya? Yang disiapkan untuk tahun ini bagaimana katanya? Saya jawab dulu ya, Untuk bagaimana dukungan kita untuk pengembangan wirausaha di Undiksa, tentunya kita memberikan perhatian penuh kepada pengembangan kewirausahaan. Baik di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas yang salah satunya wajib mengambil mata kuliah kewirausahaan. Saya ditunjuk atau dipercaya menjadi ketua panitia karena ex officio wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan di Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi identik dengan kewirausahaan. Nah, fakultas kami visinya adalah menjadi fakultas unggul yang orientasinya itu adalah berwirausaha. Sehingga kami fakultas yang concern dalam pengembangan kewirausahaan. Salah satu wujud concern kami pengembangan kewirausahaan, kami memiliki lab kewirausahaan. Dan lab kewirausahaan itu hari ini adalah menjadi koordinator siacara. Mungkin Bu Sunita bisa menyampaikan tentang program lab kewirausahaan yang ada di Fakultas Ekonomi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi pendengar Pro 1 RRI Singaraja, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan seperti apa sih pengembangan atau pembinaan kewirausahaan di Undiksa pada umumnya, dan khususnya di Fakultas Ekonomi. Jadi secara garis besar di Undiksa itu saat ini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, sudah di berbagai prodi sudah memiliki mata kuliah untuk kewirausahaan. Kemudian Undiksa juga memiliki program mahasiswa wirausaha itu dikompetisikan setiap tahun. Nah, itu diberikan untuk semua prodi, terbuka untuk semua prodi itu di lingkup Undiksa dulu, ya, begitu di lingkup ibaratnya. Undiksa. Kemudian nanti yang lolos ini akan dibina untuk ke nasional. Jadi seperti itu program bertahap berjenjang itu pembinaannya, diikutkan ke nasional seperti pada program saat ini itu untuk kompetisinya namanya P2MW. Nah, yang lolos P2MW inilah yang ikut KMI Expo. Kemudian kami di universitas juga punya inkubator bisnis. Itu juga nanti akan membina mahasiswa kami yang tadi lolos pendanaan hibah tersebut untuk lebih berkembang lagi usahanya. Kemudian dari sana kita juga dipercaya oleh kementerian untuk dapat hibah wirausaha merdeka, Ibu. Jadi mahasiswa kami didanai oleh kementerian untuk ikut program tersebut. Nah, mengkhusus lagi di Fakultas Ekonomi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Jadi Fakultas Ekonomi memang visi misinya tercantum atau tertuang terkait dengan concern kewirausahaan. Sehingga di fakultas kami dari sebelum ada kebijakan kementerian dari Pak Menteri sekarang untuk fokus ke kewirausahaan memang sudah ada kewirausahaannya. Dan semakin ada kebijakan ini kami membentuklah laboratorium kewirausahaan di Fakultas Ekonomi. Apa yang kemudian kami lakukan adalah di sini kami bekerja sama dengan para dosen pengampu mata kuliah tersebut untuk mengirimkan bibit-bibit entrepreneurnya yang dilihat selama perkuliahan untuk dibina lanjut di laboratorium ini. Nah, laboratorium ini tidak hanya bergerak sendiri. Kami banyak disupport oleh pihak eksternal seperti misalnya Kadin, kemudian IWAPI, kemudian Wirausaha Muda Singaraja, kemudian HIPMI, kemudian ada juga dari Denpasar, Ibu ya, itu namanya Perwira. Itu seperti owner-owner yang sudah besar seperti misalnya Bu Kauri, kemudian pemilik
yang di Kintamani tempat kita biasanya pemandian di bawah itu, kok saya lupa namanya ya. Oh, Toyo Devasya. Toyo Devasya. Oh iya. Saraswati. Ya, Ibu Saraswati. Ya. Jadi kita sering dilibatkan Ibu, misalnya ada pertemuan atau kesempatan untuk ikut pelatihan kewirausahaan, kami dibina langsung oleh owner-owner yang hebat-hebat tersebut. Kolaborasinya ada betul. Begitu ya. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan Dinas Dakperinkop. Jadi di Plut kalau setiap ada event itu mahasiswa kami juga dilibatkan seperti itu. Jadi kemudian ada juga sertifikasi digital marketing, sertifikasi kewirausahaan, sertifikasi menjual produk itu dari Bank HSBC. Jadi itu luar biasa ya, besar perusahaan tersebut itu mendanai kami sampai, karena dilihat laboratorium kewirausahaan di Fakultas Ekonomi ini benar-benar real adanya pengembangan kewirausahaan untuk mahasiswa kami. Sudah dipercaya berarti ya Pak ya, apalagi ini dengan owner-owner besar harusnya tidak ada lagi halangan begitu, asal kalau mahasiswanya mau pasti bisa langsung, tidak ada nganggur-nganggurnya nih nampaknya. Alumni kami juga banyak sekali alumni dari pembinaan lab kewirausahaan FE tersebut sudah terkenal ya bisnisnya. Mungkin kalau Mbak Kejora Flowers itu ya, Best Gift Singaraja. Kalau jadi setiap event-event wisuda ataupun event-event Bank BRI ataupun Bank Indonesia bahkan punya event itu selalu kontaknya ke alumni kami tersebut. Ini produknya Best Gift ya kayaknya. Iya. Ya, oke, ya betul ya. Iya. Baik. Luar biasa untuk pendengar yang ingin ikut bergabung. Mohon maaf sekali ini nih teleponnya kering-kering terus dari tadi karena waktu juga. Ini ada juga yang mengirimkan WhatsApp-nya, tidak berani mencoba pasti tidak akan bisa meraih apapun yang diinginkan. Apresiasi untuk Undiksa membimbing mahasiswa untuk berani mencoba, bimbingan untuk mahasiswanya tetap konsen begitu. Terima kasih Undiksa, katanya agar tetap berlanjut nantinya. Akan berlanjut ya Pak ya? Komit ya berarti ya. Komit selalu. Baik, terakhir Bapak mungkin ingin disampaikan ini untuk masyarakat, untuk pendengar juga terkait dengan KMI Expo ini, karena sudah hampir jam 12 juga ini. Mohon maaf sekali untuk pendengar Pro 1 yang ingin ikut bergabung, tadi kering-kering terus ini. Nanti mungkin selanjutnya bisa menghubungi pihak Undiksa atau mungkin di mana bisa lihat lengkapnya begitu. Silakan Pak sebagai closingnya juga nih. Oke, baik, terima kasih Mbak Heni. Sebagai closing statement yang pertama tentang informasi kaitannya dengan KMI Expo, kami segera akan memasang baliho di kampus, sudah ada, tapi di luar kampus nanti malam akan dipasang. Oke, sehingga Bapak Ibu bisa melihat informasi di situ. Di samping juga di IG KMI Expo Official, itu di IG-nya, ada juga di webnya Undiksa, kan gitu nggih. Nah, yang terakhir ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini adalah Undiksa hadir di Buleleng ini bukan semata-mata berkontribusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal pendidikan, tapi mudah-mudahan lewat KMI Expo ini di Undiksa sendiri mampu memberi vibrasi positif kepada anak didik kami untuk benar-benar menjadi seorang mahasiswa wirausaha. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kegiatan KMI Expo ini harapannya berdampak baik kepada masyarakat yang ada di Buleleng dan Bali pada umumnya. Berdampak baik dalam artian apa? Satu, dengan pelibatan UMKM untuk berpameran dan membuka stand di Undiksa, tentunya ini akan memberikan apa? Kesempatan kepada pelaku UMKM untuk memperkenalkan produknya. Berikutnya, kepada anak-anak SMA kami memberikan fasilitas atau memfasilitasi untuk bisa tampil di kegiatan KMI Expo dengan harapan mereka mendapat panggung untuk meningkatkan kualitas dirinya. Dan yang terpenting adalah rektor kami yang sekarang selalu memberi tantangan bahwa ketika KMI Expo ini dianggap berhasil oleh kementerian, kita akan mengajukan diri menjadi tuan rumah kegiatan level nasional yang jauh lebih besar. Di kegiatan kemahasiswaan, kegiatan yang paling bergengsi namanya PIMNAS gitu ya. Itu kan hari ini tuan rumahnya adalah di Universitas Padjadjaran Bandung. Itu yang paling bergengsi. KMI Expo ini adalah batu loncatan menuju Undiksa menjadi tuan rumah PIMNAS. Sehingga kegiatan KMI Expo ini adalah kegiatan langkah awal kita untuk memperkenalkan Undiksa di kancah nasional, bahwa Undiksa itu hadir walaupun berada di kabupaten tetapi prestasinya bisa
seperti kampus-kampus yang berada di perkotaan. Kan gitu nggih. Itu sih, dan berharap kepada masyarakat umum di Buleleng, jika nanti tanggal 13 banyak bis-bis yang berdatangan, kami selaku panitia mohon permakluman, dan dibalik banyaknya bis yang hadir semoga berdampak baik, berdampak positif bagi kemajuan perekonomian masyarakat Buleleng. Dan terakhir saya juga mengucapkan terima kasih kepada PJ Bupati karena sudah menyanggupi melaksanakan gala dinner atau welcome dinner yang akan dilaksanakan di Gedung Kesenian tanggal 14 November jam 7 malam, dan beliau siap menyambut peserta sebanyak 600 peserta. Sekali lagi kami mewakili Undiksa mengucapkan terima kasih kepada dukungan dari Pemkab Buleleng atas dukungannya untuk suksesnya kegiatan Kami Expo. Saya rasa demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Mbak Eni. Terima kasih Bu Salita. Ada tambahan lagi? Silakan. Iya, sama seperti yang tadi disampaikan Pak Ketua, di sini khususnya acara yang sudah banyak disupport tentunya ya, kesiapannya dari pihak SMA, SD, seluruh truna-truni yang ada di Kabupaten Buleleng, kemudian UKM yang ingin terlibat dalam kegiatan Expo, kami sangat mengucapkan terima kasih banyak. Jadi kita sama-sama menunjukkan bahwa Buleleng ini saling bersinergi seperti itu melalui kegiatan seperti ini. Terima kasih. Terima kasih banyak, bangga ada Undiksa di Singaraja ya. Pastinya kita dukung bersama ya pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Undiksanya sudah bergerak juga, kita juga sebagai masyarakat mungkin ini pendengar dukungannya menjaga keamanannya, mungkin vibrasinya agar Singarajanya tetap memberikan kesan yang positif lah ya, begitu untuk para peserta yang hadir kali ini seluruh Indonesia, peserta dari mahasiswa, officialnya juga pasti banyak nantinya. Karena biasanya dari satu postingan ke postingan yang lain itu yang akan berdampak begitu ya. Nanti mereka ngajak teman-temannya lagi ke sini begitu 15 sampai 17 November 2023 ya. Baik, terima kasih banyak untuk narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Bapak Dr. Inengah Suarmanayase, SEMSI, Ketua Panitia KMI Expo tahun 2023, serta Ibu Sunita Devi, SEMSIAK, selaku koordinator si acara KMI Expo tahun 2023. Semoga acaranya berjalan lancar. Pastinya kita doakan bersama pendengar dan kita dukung bersama. Dan terima kasih untuk pendengar yang sudah ikut bergabung juga bersama kami. Untuk informasi lengkapnya nanti bisa dicek di balihonya Undiksa atau mungkin di media sosialnya juga ya, di webnya juga nanti akan dihadirkan biasanya ini. Terima kasih banyak dan tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1.